Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau mereview satu villa yang ini villanya berkapasitas besar sekali Bobors. Jadi ini tuh 2 unit villa dijadiin satu dan villanya estetik banget. Bobors mungkin masih ada yang inget dengan Malo Villa yang pernah Bocan review, lokasinya tuh di Dago Village. Nah kemarin tuh Malo Villa kan kapasitasnya cuma 4 kamar tidur ya. Sekarang ini masih satu grup sama si Malo Villa, tapi ini tuh villanya lebih gede lagi Bobors karena 2 villa langsung dijadiin satu. Jadi kayak kita tuh dapet fasilitasnya double, dapat kamarnya double, dapat ya apa, ruangannya tuh gede banget deh, double gitu. Nah kita mau ke lokasinya ada di Dago Village. Ini perjalanan dari Bogor alhamdulillah sih cukup lancar ya, walaupun tadi itu sempat ada macet-macet di apa tuh tol yang tol sambungan yang buat nyampe ke MBZ gitu Bobors. Tapi kita sekarang udah sampai kota Bandung. Nah ini Bocan tuh berangkat hari Kamis dan ini belum terlalu sore sih ya, jadi nggak parah banget macetnya. Biasanya tuh Bandung kota macetnya parah banget. Ini kita langsung naik ke arah Dago nih Bobors, dan kita udah deket, udah ada plangnya, kita belok kemari. Nih udah cukup familiar banget sama jalanan sini dan udah beberapa kali lewatin dari zaman pas hamil sampai sekarang bayinya udah brojol. Kita bolak-balik ke sini terus. Nah ini jalanannya Bobors bisa lihat ya, aksesnya cukup aman dilalui walaupun ada beberapa tanjakan yang cukup tajam. Tapi itu ini tempatnya strategis Bobors. Jadi kalau misalnya Bobors mau ke Taman Kota Juanda gitu, tempat hiburan, tempat wisata, ini masih cukup deket. Terus kalau mau pesen ojol juga masih deket kok Bobors. Ya masih bisa dijangkau lah buat pesen-pesen jajan di sekitaran Bandung. Dan kita belok ke sini. Jadi si Koya Village ini baru buka banget, baru awal Februari kemarin, Februari apa Maret ya, pokoknya baru buka banget deh Bobors. Nah ini kita udah deket sama tempatnya. Bocan sempet kelewatan. Sebenarnya udah ada di peta digital juga, cuma Bocan tuh fokusnya kirain di sebelah kiri, ternyata di sebelah kanan. Akhirnya kita mundur, muter balik lagi. Nah ini nih, ini parkirannya juga cukup luas Bobors, bisa menampung, bisa menampung 6 sampai 8 mobil deh kayaknya. Kita langsung masuk sini. Dari luar nuansanya ala Santorini Mediterranean gitu nggak sih Bobors tuh, pakai batu-batu alam yang khas. Nah ini kita dibantuin sama si AA-nya buat pindahin bagasi juga, dan pintunya ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Jadi dia tuh 2 bangunan Bobors, dan ini menurut Bocan ya bangunannya di antara Dago Village lainnya, ini menurut Bocan lebih unik Bobors karena lebih berkonsep. Biasanya tuh villa-villa lainnya yang di sekitar sini itu rata-rata paling nggak terlalu banyak ngerubah dari desain developernya mereka. Kalau ini enggak, ini kayak dibikin ala Mediterania gitu konsepnya tuh Bobors. Bisa lihat jendelanya juga bentuknya melengkung. Nah terus kita masuk ke sini ya. Jadi dia ada 2 sayap, ada sayap kiri sama sayap kanan. Nah tapi sayap kiri sama sayap kanan tetap satu kesatuan. Totalnya tuh ada 8 kamar Bobors. Jadi di atas ini ada 3 kamar. Karena ini sama kan ya, kanan kiri tuh sama gitu bangunannya, jadi nggak terlalu banyak bedanya Bobors, dan fasilitasnya juga sama. Nah kalau ini kita lihat kamar atasnya dulu ya, tadi Bocan turun duluan, ini Pak Su masih di atas. Ini kamar pertamanya tuh ada fasilitas AC, ada 1 lemari, ranjangnya juga ukurannya king size, ada anduk disediain juga Bobors. Nah ini kita intip lemarinya ada fasilitas apa. Oh ada hanger. Ini karena karena villanya masih baru banget, hangernya aja masih dibungkusin. Hangernya masih dibungkusin Bobors. Nah ini kita pindah ke kamar kedua ya. Nah itu dari sini maksudnya kelihatan sayap seberangnya. Nah di tengah ini kamar mandi, ini sharing bathroom. Jadi bisa diakses dari luar, dari kamar kanan kiri ini bisa diakses.
Terus ini udah lengkap pakai water heater, sabun, shampoo juga disediain. Nah ini showernya juga canggih. Tuh, showernya juga estetik Bobers. Dan ini sabun, shampoo, conditioner sama dental kit juga ada. Tapi mungkin karena dia tahu Bocan tuh nginepnya nggak pakai kamar semua gitu ya, kayaknya nggak di semua kamar mandi disediain. Tapi Bobers bisa request kok, tenang aja, mereka udah prepare, udah persiapin, tinggal request aja. Dan ini kamar keduanya. Nah ini Bobers lihat ya, kamar pertama sama kamar kedua itu dapat pemandangan, dapat jendela juga. Terus ada fasilitas lemari, ranjangnya juga sama, ukurannya king size. Dan ini adalah master bedroomnya. Ini master bedroomnya, ada kamar mandi di dalam Bobers. Tuh, ini juga ada pintu kaca langsung ke balkon dan pemandangannya tuh sejuk, langsung ke bukit-bukit gitu Bobers. Tuh, ini jendelanya yang paling luas. Dan balkonnya bisa dibuka, tapi space-nya nggak terlalu gede sih Bobers. Nah ini sama ya, ranjangnya ukurannya juga king size, terus juga bantalnya 4. Nah kita intip balkonnya sedikit. Nah ini balkonnya tuh, bisa lah buat buka jendela, hirup-hirup udara segar dari kamar. Tuh pemandangannya syahdu banget, langsung ke pepohonan. Tuh hijau-hijaunya masih kelihatan, dapat banyak Bobers di sini. Dan sekarang kita turun ke bawah ya, kita udah explore sayap pertama. Oh kita belum lihat kamar mandinya. Intip dulu kamar mandinya. Nah ini kamar mandinya tuh sama, ada sabun, shampoo juga, ada dental kitnya juga, dan ini ada water heaternya. Desainnya persis sama kayak kamar mandi yang tadi ya Bobers. Tuh ini toilet, tempat sampah, tisu toilet, semuanya disediain lah ya, sampai ke cermin, wastafel tuh lengkap. Nah kita baru mau turun nih Bobers, tapi kita lihat sekilas. Ini tuh ada area outdoornya lagi. Tuh ini enak juga nih ya kalau misalnya dikasih bangku gitu buat santai-santai sambil dadah-dadahan sama temen yang nginep di kamar sebelah. Nah kolam renangnya kiri kanan bisa dipakai bebas semua. Cuma pas Bocan nginep ini kolam renangnya masih air dingin ya Bobers, karena katanya pemanasnya masih inden. Tapi nanti dibikin fasilitasnya kolam air anget sama kayak si Malo Villa juga. Nah sekarang kita baru turun. Ini pintunya ada 2 nih, bisa diakses dari sini sama dari sana. Tuh kalau misalnya Bobers nanya ini ramah difabel atau enggak, cukup ramah ya, bisa ambil kamar yang atas, tapi nggak bisa turun ke bawah Bobers karena ke bawahnya tuh tangga. Jadi paling ya nikmatin kamar master bedroom sama balkonnya aja. Kita fasilitas hiburannya tuh kebanyakan ada di lantai ini. Ini ada area dapur, tuh dapurnya modern, dan ini kita juga disediain ini buat sarapan sih ya cocoknya, karena ada roti, ada sereal, ada susu, ada selai, sama ada mie instan. Terus ini satu kulkas gede. Nah ini Bobers bisa pakai buat simpen minuman atau simpen bahan makanan, Bocan nitip minuman. Terus di sebelah sini ini dispenser sama microwave. Ini semuanya berfungsi dengan baik, bisa digunakan ya Bobers. Air panas, air dingin, air kopi, air susu, tinggal bikin aja, seduh aja di sini. Nah ini ada fasilitas kompornya juga. Tuh jadi kita bisa masak-masak yang simple-simple aja kalau di villa, biar nggak PR cuci piringnya. Nah ini peralatan masaknya juga disediain tuh. Ada wajan, ada peralatan makan minum juga Bobers, lengkap ya. Piring, mangkuk, sampai sendok garpu, sampai lap, semuanya lengkap. Nah ini sendok garpu sampai pisau yang buat ngoles roti itu loh. Nah ini juga pisau sama spatula buat ngaduk-ngaduk sayur. Masih banyak yang belum dibukain karena emang villanya masih baru banget. Nah ini wastafelnya nih. Ini wastafelnya canggih, tapi menurut Bocan sih kurang ramah karena agak keras muternya. Nah sekarang kita lihat area living roomnya nih Bobers. Ini ada satu televisi, ini udah smart TV. Terus ini TV-nya udah 55 inch. Terus ada fasilitas karaoke-nya juga. Dan ini ada beatbox gitu Bobers. Ini bisa dinyalain nih, jadi kita kayak bisa nge-DJ gitu. Terus disediain mic-nya juga.
Kalau misalnya mau karaoke tuh enak banget, nginep rame-rame, nggak perlu takut sempit karena ini kapasitasnya gede banget. Dapat 2 kali living room, 2 kali kolam renang, 2 kali dapur, double semua. Nah ini kolam renangnya, ini udah mulai sore suasananya, udah mulai syahdu-syahdu gimana gitu kan ya Bandung kalau pas senja seperti ini. Nah sekarang kita mau ke sebelah sana. Di sebelah sana ini tuh ada sama Bobors, bangunannya bentuknya persis sama. Terus di tengah sini tuh ada lapangan. Ini lapangannya juga cukup luas, sekitar 150 meter persegi. Ini bisa dikasih panggung ala-ala ya. Jadi cocok banget nih kalau misalnya Bobors tuh mau ngadain acara gathering kantor, mau birthday party atau intimate wedding ya, pokoknya pesta-pesta yang gak terlalu besar dengan tamu sekitar 50-60 orang ini cukup lah. Nah ini ada area makan juga. Area makannya tuh ada yang di indoor sama outdoor. Kayaknya di outdoor sih yang resminya ya. Kalau yang di indoor tuh Table Island gitu doang. Dan sebelum kita lanjut, kita nikmatin suasana senjanya dulu. Ini pohon-pohonnya unik Bobors. Nuansanya tuh kayak bukan di Bandung gitu kan ya. Nuansanya Mediterranean banget. Nah ini ada kamar lagi tuh, 2 di bawah. Nah suasananya udah makin gelap, udah makin malam. Bocan tuh istirahat dulu lah ya rekamnya, karena udah mulai malam. Terus udah gelap baru lanjut lagi. Kita ke kamar yang di tengah sini nih. Ini kalau 2 kamar di bawah ini dia punya private bathroom ya Bobors. Terus fasilitasnya sama nih, ranjangnya ukurannya ini kayaknya queen deh. Ya pokoknya 2 lah, kapasitasnya 2. Terus ada fasilitas AC. Dan ini ada anduk sama gantungan juga. Gantungannya tinggi banget. Dan di sebelah sini ini tuh wastafelnya Bobors. Tuh ini wastafel sama kamar mandi. Kamar mandinya lengkap pastinya, pakai water heater juga. Terus ini yang menurut Bocan agak PR itu adalah kamar mandinya tuh pakai lampu otomatis yang mendeteksi gerakan gitu loh Bobors. Jadi kalau misalnya kita tuh lagi ke toilet yang ada hajat yang harus diem aja gitu kan ya, itu kadang lampunya suka mati sendiri. Itu agak PR ya. Mungkin bisa disetting biar lebih smart lagi lampunya. Nah kita balik ke kamar berikutnya. Ini sama persis sama kayak yang tadi modelnya. Ada 1 ranjang juga, ada nakas tuh di kiri kanan. Terus colokan juga aman lah ya. Dan ada AC sama 1 meja kerja. Terus di sebelahnya ini ada lemari dan ada wastafel juga nih Bobors sama kamar mandi. Tuh ini ada dental kit. Kalau yang di atas tadi soalnya dental kitnya belum ada, mungkin kelupaan sih AA-nya. Nah ini kamar mandinya sama juga persis, ada water heater, ada sabun, shampoo, semuanya lengkap. Nah ini sama, kamar mandinya semuanya pakai smart lamp. Jadi suka mati-mati sendiri Bobors. Dan kita pindah ke sayap yang di seberangnya. Nah ini ada playground, ini seru banget nih. Jadi kalau misalnya bawa bocil gitu ya, bisa main-main di sini. Ada perosotannya, tuh ada ala-ala rumah-rumahan gitu Bobors. Ya lumayan lah ya buat anak-anak bisa break time, gak yang gadget atau nonton YouTube terus. Nah ini area makan sama seperti yang di seberang tadi, di outdoor gitu. Ini ada 8 kursi, terus mejanya juga panjang. Nah di sini ada powder room nih Bobors. Sama sih desainnya persis powder room di samping tangga. Terus sebelahnya ini ada 1 dapur sama 1 table island. Terus perlengkapan masaknya juga sama Bobors. Jadi villanya ini bisa Bobors sewa. Kan ini kapasitasnya 8 kamar ya. Bobors tuh bisa sewa, mau sewa 4 kamar atau 5 kamar atau 6 kamar. Bobors tuh bisa sewa per kamar, maksudnya setengahnya gitu lah ya. Tapi kalau Bobors tuh sewanya 4 atau 5 kamar, Bobors tetap dapet fasilitasnya cuma bisa 1 swimming pool sama 1 dining area. Jadi nggak semuanya open. Tapi kalau misalnya 6 ke atas gitu ya, apalagi sampai 8 ya pasti bebas lah ya. Dan sekarang kita mau ambil ojol. Ini kita mau pesen makan Bobors. Kita mau ambil ojol. Abangnya udah sampai. Titiknya udah ada sih. Maksudnya belum dinamain gitu. Cuma tinggal pakai current location aja udah dapet kok.
Nah ini kita pesen makanan dari Bandung Kota. Ini Bocan mau makan, tadi itu mau makan Bu Imas ya, tapi Bu Imasnya jukutnya habis Bobors. Terus karena Bocan pesennya agak banyak, dia otomatis ngasihnya tuh yang mobil. Nah ya pokoknya jadi ribet deh, akhirnya ganti restoran. Ini Bocan pesen Nonis Kitchen. Ini ada ayam goreng, ayam rempah, sama ayam betutu. Nah ini Pak Su ayam betutu tuh, sampai ada plecingnya juga disatuin semua, ada cabai rawitnya. Ini enak nih, salah satu restoran kesukaan Bocan. Nah ini Bocan pesen cumi asin, dan restorannya tuh jujur, jadi ada satu menu yang ketinggalan gitu ya, terus ditransfer balik dong uangnya sama mereka. Jadi appreciate banget restorannya, jujur. Terus ini cemilan tambahan, ini adalah bakso cuangki serayu, katanya enak, tapi pas Bocan coba biasa aja. Ya udahlah ya. Dan kita makan malam sambil nikmatin internet. Internetnya di sini kenceng sampai 30 Mbps. Jadi kalau misalnya Bobors mau movie time, mau kerja atau mau karaoke, tenang, nggak perlu takut buffering. Nah ini anak Bocan senang banget nih main beatboxnya. Jadi dia mencet gitu tuh kayak DJ. Tadi mau bilang big box itu apa pizza ya? Big box. Ini beatbox. Nah kita karaoke sambil lihat ondel-ondel. Ini lagu favoritnya si Mas Rey nih, The Weeknd. Tuh, dia tuh pengen pakai jas cuma gara-gara ngikutin si The Weeknd ini. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya langsung kita bisa lihat perbukitan dan pohon ijo-ijo, seger banget ya Bobors. Tuh, ini suasananya enak banget, pagi-pagi dengerin suara burung. Dan pas banget itu kemarin cuacanya cukup cerah, langit paginya tuh biru, jadi enak buat renang tuh, agak anget Bobors. Walaupun kolamnya masih air dingin ya. Nah ini kita, kebayang gak ngulet sambil megang kopi atau megang teh sambil lihat pemandangan seperti ini. Ini enak banget, dapet deh feel healingnya. Kalaupun buat gathering juga ini tempatnya proper, tenang. Dan kita mau sarapan. Sarapan tuh sebenarnya disediain kan ya. Tadi ada mie instan, ada roti, ada susu. Cuma kan kalau sarapan cuma itu buat orang Indonesia yang biasa makan nasi uduk itu tidak kenyang. Tapi Bocan pas buat ganjil perut tuh bikin roti bakar sih. Dia ada alat panggang rotinya, jadi enak banget. Bisa bikin lah ya buat ganjil-ganjil perut sarapan. Nah ini kita lihat kamar atas. Kemarin udah kesorean, udah kemalaman, belum rekam yang kamar di sayap kanannya. Nah ini kamarnya ada 2. Ini ada kamar mandinya nih Bobors di dalam tuh, di belakang pintu, cuma nggak kelihatan. Ini ada kamar mandinya, jadi totalnya itu ada 8 kamar tidur, ada 6 kamar mandi, dan ada 2 powder room. Powder roomnya di bawah semua. Nah ini master bedroomnya. Kalau master bedroom sama kamar yang di bawah tadi, dia tuh punya kamar mandi sendiri ya. Cuma yang tengah ini nih yang sharing bedroom. Dan sama master bedroom di sayap sebelah sini juga persis bentuknya, ada balkon mini, tapi bisa dibuka jendelanya. Tuh pemandangannya bisa lihat perbukitan juga. Suasananya asik banget. Dan Bobors penasaran ini harganya berapa Bocan? Bobors bisa lihat langsung di price list. Ini price listnya, jadi ada periode-periodenya Bobors. Kemarin kan Bocan nginepnya tuh dari Februari ke Maret, jadi dapat harganya yang segini. Nah buat Bobors yang mau nginep di bulan puasa, ini ada promo Ramadan. Ini harganya Bocan cantumin juga, Bobors bisa lihat harga per malamnya, per kamarnya, terus fasilitas dan extra bednya. Ini Bocan cantumin semua. Dan sekarang kita mau sarapan. Tadi udah pesen, udah bikin roti bakar, cuma masih belum kenyang. Jadi kita pesen bubur ayam. Ini bubur ayam Pak Sunar apa Pak Suhar gitu ya Bobors. Dan ini Bocan tuh pesen ojol biar sarapan satset gitu kan. Tapi lihat dong bungkusnya ribet bener. Itu telur aja belum dikupasin. Jadi dipisah-pisah semua. Jadi ini tidak satset Bobors. Padahal alasan Bocan itu pesen sarapan ojol adalah biar gampang, tapi tetap aja nih harus ngeracik sendiri. Jadi ini harus ngeracik 4 porsi, lumayan kan ya, PR, berasa kayak tukang bubur beneran jadinya.
Tapi enak sih bubur ya. Buburnya gurih tanpa dikasih tanpa dikasih bumbu pun udah gurih. Nah, dikasih bumbu tambah enak. Dan abis sarapan kita sempat berenang nih Bobors. Kemarin tuh udah kesorean, jadi terlalu dingin renangnya. Nah, ini kita abis sarapan masih bisa renang dan pas cuacanya cerah. Jadi pas renang itu dingin pas awalnya aja Bobors. Kalau pas lama-lama itu nggak dingin, nggak kerasa dingin, ya normal aja gitu kayak kolam renang biasanya. Dan akhirnya si kakak ngelihat Bocan sama Mas Ray renang, dia kepingin juga. Jadi kita renang semua. Nah ini seru banget nih kolam renangnya tuh. Si Mas Ray udah makin jago renangnya. Dan sekian review Koya Villa dari Bocan. Semoga bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan ke Bandung. Dadah!